wajadtu musibata zamani jami'aha siwa firqatil ikhwanihi atal khotbi. Saya temukan semua musibah zaman perjalanan hidup itu semuanya itu apa? Manafana belum ini ini amin. Amin. Wa qala Allah taala wajabat mahabbati lil mutahalliqin. Sini fiya. Kalau ada dalam kitab putih malil mutahabbina, iya jawab pisannya. Mutahalliqin fiya ini mutahabbina fiya. Ya udah, kalau lil mutahalliqin berarti orang yang suka buat halaqah itu ring-riung, tapi motifnya lillah, karena saling taat dalam beragama, pemikiran saling selalu berusaha untuk wasiat kebaikan. Wal mutajalisin, sering duduk, si A si B sering duduk bareng gitu, seperti perangko. Ya sering itu, ya mutajalisin via. Wal mutazawirin, berarti saling berkunjung satu sama lainnya ke sana, ininya ke sini. Gitu. Itu motifnya itu bukan karena apa-apa, bukan karena nafsu, bukan karena materi, bukan karena apa, semata-mata billah aja. Terus mutabadilin, iya saling mengasihi, ini ngasih mutabadilin itu enaknya saling itok. Saling memberi, ini memberi si A, tapi memberinya lillah. Dianya sering memberi, saling berbagi, itu fillah. Itu dapat mahabbah Allah. Jadi dapat mahabbah Allah itu jalannya banyak. Bisa lewat jalan zuhdi, jalan zuhud. Dapat mahabbah Allah. Zuhud repot ya, kita masih sulit, senang dunia gitu. Bisa dikejar dengan cara lain. Kita pertemanan dasarnya fillah, dasar fillah itu sama dengan dasar lillah. Ya itu juga dapat mahabbah Allah. Di sini mah lebih itu wajibat mahabbah. Wajibat mahabbah. Wajib dapat cintaku. Orang yang satu sama lain saling kumpul-kumpul, terus saling duduk bareng, saling berkunjung, saling berbagi, tapi dasarnya fillah, itu dapat mahabbah. Dan juga sesungguhnya Allah itu khalaqo malakan, menciptakan satu malaikat yang separohnya dari api, separohnya itu minar, yang separohnya itu dari salju. Malaikat itu selalu berdoa, Allahumma kama alafta baina salji wan nar alif baina qulubi ibadika sholihin ala rahim. Ya Allah, sebagaimana engkau alaf tuh apa sih, saling apa alaf itu saling asih antara baina salji wan nar, antara salju dan api. Alif baina qulubi ibadik, saling asihin apa saling melunakkan benakul ibadika sholihin, di antara hati-hati hambamu yang soleh, tapi dalam ala to'atik, berarti dalam ketaatan saling membantu. Kalau ketaatan saling mendukung, maka dia dapat doa malaikat tadi. Terus ma'ada sa'ahadun ikhwan billah, tidak ada seseorang dapat teman baru, tapi teman barunya itu fillah, kecuali Allah ditambahkan lagi, dibarukan lagi derajat di surga. Umpamanya kita akan dapat derajat surganya bintangnya bintang 3. Kita dapat teman baru fillah, bisa naik bintangnya itu jadi bintang 4. Kita bisa 4. Itu gara-gara kita punya teman baru tapi fillah. Terus wa yurwa inna rajul la yaqulu fil jannah ma qala sadiqi fulan. Itu juga diceritakan ada seorang lelaki, dia mengatakan di surga, ma qala sadiqi fulan wa sadiqu fil jahim. Bagaimana apa yang dia lakukan temanku fulan, sedangkan temannya itu posisinya ada di neraka jahim. Dia punya teman yang di dunianya itu udah bareng gitu tuh,
Nah, pas semuanya ke neraka ke alam akhirat, yang satu teman itu si A posisinya di surga, yang satu posisinya di neraka, bisa jadi ya bisa jadi. Yang seperti itu. Terus akhirnya gimana nih teman saya? Oh, teman kamu itu ada di neraka. Akhirnya akhrijulahu sadiqu fil jannah, udah keluarkan dia. Ya, teman yang ada di neraka itu untuk temannya yang ada di surga. Nah, itu pertemanan itu bisa membuat orang itu jadi cepat keluar dari siksa. Sampai akhirnya mabagia apa? Apakah yaqulu mambagia famalana min syafi'in wala shadiqin habib. Akhirnya sisa-sisanya, aduh, saya itu dulu nggak punya teman yang soleh, yang baik. Teman saya di neraka semua. Andai saja saya punya teman satu aja yang soleh yang ada di surga, saya bisa keluar ini. Gara-gara tidak punya teman yang satu pun di surga, akhirnya saya tidak bisa keluar dari surga. Jadi yang namanya pertemanan itu bisa membuat dia keluar dari neraka. Sampai yang sisanya itu ya pertemanan yang semuanya temannya itu ada neraka semua. Wa qala ali karama wajah alaikum bil ikhwan fa innahum datang di dunia wal akhirah. Senantiasalah senataplah engkau itu dengan banyak teman, sebab teman itu bisa jadi udah itu apa? Bisa. Udah itu kalau bisa pembekalan, bisa persiapan. Bisa jadi ya andalan kita nanti baik di dunia atau di akhirat. Waqala Abu Mas'ud man arada ayuti ad-darajata quswa fal yusahib fillah. Maka Abu Mas'ud mengatakan kita pengen derajat surganya tinggi. Ya udah, kita carilah teman kita, kita berteman dengan teman yang bisa fillah. Jadi teman bukan ya karena nafsu bukan. Nah, itu karena fillah itu akan membuat derajat kita dikasih derajat yang tinggi. Dan juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sesungguhnya innalillah ibadah, Allah itu mempunyai hamba-hamba yudha'u lahum yaumil qiyamati manabir, yang diberikan kepada dia, yang ditaruh pada mereka di hari kiamat itu mimbar yang mereka duduk di atasnya. Hum qaumun libasum nur, lah mereka itu hamba-hamba Allah itu yang duduk di mimbar itu pakaiannya dari cahaya, wajahnya bercahaya. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Laisu bi anbiya'a wala syuhada. Yaitu anbiya, bahkan para anbiya, para syuhada menginginkan kedudukan seperti itu. Bukan nabi, bukan syuhada. Tapi para nabi syuhada menginginkan kedudukan seperti itu. Nah, akhirnya itu siapa sih? Mereka nabi bukan. Tapi posisinya di atas mimbar, yang pakaiannya dari bercahaya, wajahnya juga bercahaya. Akhirnya dijawab al-mutahabbuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutajarisuna fillah, mereka itu saling cinta satu sama lain fillah, saling berkunjung di dunianya itu satu sama lain fillah, mutajalisun saling duduk mereka itu satu sama lain fillah. Dapat derajat yang para anbiya, para syuhada pun menginginkannya. Dan juga dari sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Di surga itu ada kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya pun terlihat dari luar, yang Allah siapkan, hanya disiapkan untuk orang yang saling cinta dan saling berkunjung, wal mutabadilin, saling berbagi fillah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Amtahabuna alam amudin fil jannah min yaqutil khamra." Orang yang saling cinta fillah itu di atas tiang itu dari yakut merah. Nah, dan di atas tiang tersebut ada 7.000 kamar yang bercahaya, yang memberi cahaya, yusyrikuna ala ahli jannah, yang menyinari ahli surga yang ada di bawah. Yudi'u, yang menyinari itu. Ya khusnuhum li ahli jannah.
sinarnya itu, kebaikan sinarnya itu, baik cahaya sinarnya itu ahli jannah. Kama tu syamsil ahli, sebagaimana matahari menyinari ahli ahlikum, akhirnya ahli jannah yang ada di bawah. Intoliku bina, ayo kita pergi, kita melihat orang yang dapat anugerah seperti itu, yaitu mereka al-mutahabbina fillah. Akhirnya apa itu? Khudhuhum li ahli jannah, maka kebaikan mereka itu menyinari pada ahli surga, sebagaimana cahaya matahari menyinari ahli bumi. Mereka alaihim thiyabun sundus khudrun. Nah, mereka memakai pakaian sutra yang hijau, maktubun ala jibahum, yang tertulis di ini jibah, di itunya arangnya itu. Mutahabbuna fillah, mereka itu orang-orang yang saling cinta karena Allah. Dan Rawa atau Brani anu dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang saling cinta fillah itu ala karosi min yaquti khalil arsy, itu duduk di atas kursi-kursi dari yakut di sekeliling aras. Dan juga Imam Hakim mensahihkannya berupa hadis marfu, tidak saling cinta dua orang motifnya fillah kecuali mana yang lebih utama, si A si B saling cinta fillah, mana derajatnya itu antara si A, itu tergantung. Kalau si A lebih mencintai si B, maka si A derajatnya lebih afdol. Kalau si B lebih mencintai si A, maka si B itu derajatnya lebih afdol. Mana yang lebih cinta banget kepada saudaranya, maka itulah yang paling utama. Jadi malam ini masih menjelaskan tentang ittikhadil ikhwan ukhuwah fillah, bagaimana kita mengambil persaudaraan fillah. Sebab yang namanya persaudaraan itu ada setanah air, ada persaudaraan seagama, ada persaudaraan senasab, ada persaudaraan sedaerah, ada saudara macam-macam. Nah, itu pembahasan persaudaraan fillah. Nah, kita kalau sudah ada persaudaraan fillah, jangan sekali-kali kita putuskan. Jangan sekali-kali kita putuskan. Kalau kita sudah cinta kepada karena fillah, wah, dalam kebaikan kita ikutin terus. Kalau dalam kejelekan kita tidak, jangan sekali-kali putuskan. Sebab sebagaimana kalau kita tambah saudara akan ditambahkan derajat. Kita saudaranya dikurangi, ya udah dikurangi derajat kita. Jangan sampai kurang, terus bertambah dan bertambah, itu akan menambahkan derajat. Kita dikurangi, si A si B kurangin lah. Ya udah dikurangin lagi derajat kita, nanti disuruh saya. Nah, ya sesuai dengan tadi mana saya. Ya. Allah alam didasari dengan keimanan, tetap endingnya baik bagus. Beda yang tidak didasari dengan keimanan, walaupun solid hidupnya dalam kemaksiatan apa, itu ya di akhirat itu saling bermusuhan. Tapi kalau mutakin, walaupun di dunia gesekan gini, ya udah nanti di akhirat itu sangat happy, akrab sangat apa, karena hubungannya dengan keimanan. Soalnya mengukur keimanan kita itu diukur dengan bagaimana kita dalam pertemanan, itu aja udah. Makanya di dalam hadisnya kan layut minum. Nah, itu mengukur keimanan kita bagaimana dengan pertemanan kita. Kalau kitanya imannya kuat, maka kita orang yang selalu menanggung disakiti. Tidak pernah ada orang merasa tersakiti oleh kita. Satu pun tidak ada yang tersakiti oleh kita, tapi kita selalu menanggung. Olah imannya paling hebat kalau gitu. Ya, standar keimanan itu diukur dengan kita dalam pertemanan. Nah, salah satunya lagi, yang disebutkan itu, kita dalam melihat teman yang salah. Bagaimana iman kita? Ya dilihat. Kalau kita melihat teman yang salah, atau kalau imannya kuat, kita yang kalau istilahkan itu kita mengambil jarum, lalu kita menyulam, menambah, memperbaiki kesalahan-kesalahan teman kita.
Tapi kalau imannya kurang kuat, kita mengambilnya bukan jarum tapi apa? Golok. Penting diputus-putus. Diputus-putus. Gitu. Gitu. Ukurnya bagai kalau kesalahan sesama kita, kalau imannya kuat kita mengambilnya apa? Khud, ibrit, ibroh jarum, waroki, dan kita di roki itu disulap, ditambah aib teman-teman kita. Tapi kalau kita imannya kurang, ambilnya tuh gunting, dipotong gitu, dipotong ya, aib itu dipotong. Maka himmahnya orang yang imannya kuat adalah islah bainal ikhwan, selalu mendamaikan sesama teman, bukan takut tuh, bukan saling memutuskan. Nah itulah standar keimanan ini. Kita itu lebih ditekankan dalam agama itu pada pertemanan kita. Makanya dalam kitab sufi, dalam kitab tasawuf itu seringkali disisipi tentang adabul mu'asyarah, adabul suhbah. Lah, cuma dalam kitab ini tasawufnya itu bahasanya fittikhadil bukuwah. Billah, kita mengambil pertemanan dalam agama. Nah, salah satu nilai keutamaannya itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Mu'adz bin Jabal. Itu faqihul sahabat. Tidak ada dua lelaki yang saling bertemanan dasarnya fillah, kecuali nanti di akhirat itu oleh Allah disiapkan kursi, disuruh duduk, yang lainnya dihisab, dia mah suruh enak-enakan. Disuruh duduk, di depannya ada jamuan, yang lain mah lagi dihisab. Itu kan yang lain dihisab, nunggu ini, dia mah suruh duduk saja udah. Suruh duduk, suruh makan, ada hidangan apa. Kalau kita cintanya fillah dasarnya. Jadi akan hakim dalam sahwa berubah marfu'an. Dan juga hadits qudsi haqqat mahabbati lil mutahabbin. Orang yang saling mencintai itu dia berhak untuk dapat cintaku. Yang mahabbah dasarnya fiyya. Wa haqqat mahabbatil mutawassilin fiyya. Dan juga dia berhak dapat cintaku orang yang saling menyambung satu sama lain, saling silaturahmi, saling memberi, saling berbagi. Jelas dasarnya tetap fillah itu berhak dapat mahabbat. Wa haqqat mahabbatil mutabadilin fillah. Orang yang saling memberi satu sama lain. Al-mutahabbuna fiyya ala manabin nurin. Orang yang saling mencintai atas dasar Allah fiyya, itu nanti di akhirat disiapkan mimbar dari cahaya yang dia bertempat di situ sampai para nabi, para siddiqin, para syuhada itu menginginkan kedudukan seperti itu. Tapi riwayatnya ziyadatul mutajalisin wal mutalaqinin. Itu ya dalam satu riwayat itu mujalasin sering duduk-duduk bareng sama teman, mutalaqin saling apa hatinya itu kalau tidak ada merasa kehilangan. Mana si anu? Tapi dasarnya fillah. Itu wajabat mahabbati. Walil ladina jalina fillah wajib mahabbati ladzi talaquna fillah. Saling bertemu dasarnya fillah Allah, saling duduk dasarnya Allah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atadruna ayyurul Islam awthaq. Pernah para sahabat ditanya oleh Nabi, kamu tahu enggak tali Allah yang kuat, yang kali bila kalian berpegangan itu tidak pernah lepas? Tahu enggak tali Allah urul itu tali iman yang kuat itu? Waqatis tamsaka bil urwatil sekolah bisomala, itu dalam Al-Qur'annya. Kamu tahu enggak tali iman yang paling kuat itu? Jangan sahabat sholat, bukan itu mah. Sholat itu kebaikan. Ini mah tali Allah yang paling kuat. Dalam visualnya tidak bakal terputus. Udah puasa, oh bukan, itu kebaikan itu. Ini mah tali. Sampai jihad, kata Nabi, ya itu mah kebaikan. Lalu dijawab, lalu apa? Awsaqul iman adalah al-hubbu fillah. Tali Allah yang kuat adalah kita cinta kepada sesama orang mukmin, dasarnya fillah. Wal ghaddu fi, dan juga apa? Wal bughdu fi, dan juga benci karena Allah. Adalah urul iman al-awthaq,
Tapi riwayatnya al-saqul iman al-muwala fillah wal mawaddah wal hub fillah wal budu fillah. Dalam satu riwayat, tali iman yang kuat itu adalah kita saling mengasihi satu sama lain fillah wal mawaddah fillah, saling mencintai fillah, kita benci juga fillah. Maka yang bagi liman akho ayyuriyal adab, bagi orang yang kita saling bertemanan sesama mukmin itu mesti menjaga adab dalam kita berteman. Nanti akan disebutkan beberapa saja, tidak semuanya, cuma sebagiannya saja. Nah, yang terpenting kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita tidak dikatakan beriman sampai kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk diri sendiri. Kita pengen dihargai, ya udah, kita pun sangat cinta menghargai orang lain. Ya, pokoknya semuanya, baik sifatnya taat atau mubahat. Ada orang lain taat, kita senang kalau taat. Orang lain taat, ya kita senang. Mubahat, orang lain makan enak, ya kita kalau makan enak senang nggak? Senang. Ada orang lain makan enak, ya kita ikut senang gitu aja. Nah, orang lain kaya, kita umpamanya tidak kaya, kita kalau kaya senang nggak? Senang. Orang lain kaya, teman kita, ya udah senang. Kalau bina amanawiyah, kita kalau berilmu senang, ada orang teman kita berilmu, ya udah senang. Semua aja seperti itu, baik sifatnya taat, atau sifatnya mubahat, baik sifatnya duniawi atau sifatnya ukhrawi, baik sifatnya hissi atau sifatnya maknawi. Maka semuanya lah. Nah, itu standar keimanan kita, maka kita dengan sesama orang mukmin itu kan nafsil wahidah, seperti jiwa yang satu, badan yang satu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minun itu bahasanya mukminun, bukan muslimun. Bahasanya mukminun. Nah, nanti untuk jadi ukuran keimanan kita, orang mukmin itu seperti jasad satu. Bila mana orang mukmin satu lain sakit, maka sebagaimana jasad kita ada yang sakit, maka semuanya akan ikut merasakan. Taruhlah satu aja gigi sakit, ya udah kita ikut badan yang lainnya ikut panas, ikut tidak bisa tidur gitu, gara-gara gigi sakit satu anggota. Begitupun ada saudara kita yang seperti itu, kita ikut merasakan penderitaannya, ya udah berarti kita keimanannya kuat. Kalau kita tidak peduli, ya seperti itu. Wa yuqalu, maka diceritakan ada bila mana seorang laki-laki itu meninggal, berarti dia seperti kehilangan satu anggota. Ada saudara kita meninggal, ya berarti kita merasa kehilangan satu anggota. Dan setiap musibah, selain musibah pisah dari pertemanan, itu dianggap kecil, remeh. Kita pertemanan terus terjadi perselisihan, terus kita ya udah cuek aja lah. Itu sebenarnya itu keimanan kita ya diragukan. Kalau bagi orang yang berkuat terpisah dengan keimanan, bagaimana caranya tetap dia kembali lagi seperti itu. Umpamanya kita sakit itu bagaimana supaya sembuh, bagaimana supaya sembuh. Sebagaimana qala ba'duhum wajadtu musibata zamani jami'aha siwa firqatil ikhwanihi atal khotbi. Saya temukan semua musibah zaman perjalanan hidup itu semuanya itu apa? Semuanya selain perpisahnya, terputusnya dari pertemanan, itu semuanya ringan, yang sangat berat bila mana kita pertemanan lalu kita berpisah, baik perpisahnya dengan kematian atau perpisahnya kita terjadi clash. Bagi orang yang beriman itu suatu musibah yang sangat luar biasa. Selain musibah itu udah kecil lah. Wa qala ba'dhum laqad ahatu aqwaman faraqtuhum itu Bapak.
faraqtuhum. Laqad ahadtu aqwaman faraqtuhum mundu salasina sanah ma takhayyala li anna hasratahum dahabat min qabli. Saya meneliti, memperhatikan kaum-kaum yang mana saya berpisah dengan mereka selama 30 tahun. Itu apa? Kegelisahannya itu tidak pernah hilang dari hatiku. Suatu terjadi perpisahan. Kalau bahasa itunya contohnya keyung-yung terus. Keyung-yung terus itu selama 30 tahun itu karena Badung itu orang yang kuat imannya, maka perpisahan dengan temanan itu tidak hilang rasa gelisah, rasa terus pusing itu selama 30 tahun sebab musibah yang paling besar. Ya, udah hadirin Allah pada malam ini menjelaskan tentang bagaimana kita ittihadul ukhuwah fillah yang terjadi dan untuk standar barometer untuk mengukur keimanan kita, walaupun masing-masing kata Siti Aisyah pasti kita itu semuanya ada dosa, tapi dosa kita memang tidak selayaknya diceritakan kepada teman kita, tidak selayaknya. Kita kalau kita udah diceritakan kepada Allah saja dengan kita minta ampunan. Sebab yang namanya kalau teman itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Kalau lagi baiknya emang nggak masalah. Sebab yang namanya iman itu yang bisanya adalah takhir, bukan taghir. Kalau kita berbuat kesalahan, seringkali kalau diceritakan itu respon teman kita itu takhir. Apa takhir itu? Menyinyir itu apa namanya? Nyinyir itu mengeledek. Iya. Bukan taghir, bukan merubah. Beda dengan Allah. Kalau Allah taghir itu tidak takhir. Kadang-kadang kalau kita curhat tentang dosa-dosa kita sama teman kita mah ya bisanya cuma ngeledek, cuma mencela, tidak mampu merubah. Tapi kalau kita curhat dosa kita kepada Allah lalu minta ampunan, itu Allah adalah akan merubah, tidak mentakhir. Itu kata Siti Aisyah. Wallahu alam.